Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama gue Rahman. Saya ucapkan buat teman-teman semuanya selamat datang dan selamat bergabung di channel gue Rahman. Jadi di video kali ini teman-teman saya akan membahas soal seleksi kompetensi bidang pertanian. Tetapi sebelum kita terlalu jauh, saya ingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu gue membangun channel gue Rahman. Oke. Jadi teman-teman, video kali ini tuh membahas pertanian, dimana ini video pertama saya membahas pertanian. Dan insya Allah ini part satunya. Insya Allah kedepannya jika respon dari teman-teman semuanya sangat baik, insya Allah saya akan memberikan lagi video-video yang berikutnya. Jadi jangan lupa direspon, jangan lupa di subscribe untuk mendukung perkembangan channel gua Rahman. Dan jangan lupa di follow Instagram gua Rahman di rahman.ha_. Jadi teman-teman, seperti video-video gue yang sebelumnya, ketika saya membahas hal-hal baru, saya mau mohon maaf terlebih dahulu ya teman-teman, karena jujur pertanian ini bukan bidang saya. Hanya saja ada beberapa teman-teman semuanya yang meminta soal-soal di bidang pertanian. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Jadi harapan saya teman-teman, di soal-soal ini kita sama-sama menjawab. Jika terjadi kekeliruan menurut teman-teman semuanya, jangan lupa di komen untuk bisa memperbaiki dan memberi pembenaran untuk teman-teman kalian yang juga mungkin tidak mengetahui seperti saya. Jadi teman-teman, saya ingatkan di video kali ini tuh kita membahas tentang pertanian secara umum, membahas tentang undang-undang dan sebagainya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya ingatkan lagi buat teman-teman semuanya, sebelum kita terlalu jauh, jangan lupa di subscribe untuk mendukung perkembangan channel gue Rahman. Oke, jadi kita tidak perlu terlalu lama-lama teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan, atau kita langsung saja masuk ke soal dan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Ini dia teman-teman. Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama A. 10 tahun, B. 25 tahun, C. 35 tahun, D. 50 tahun, E. 75 tahun. Oke teman-teman, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mengetahui peraturan yang mengatur tentang HGU ini. Jadi teman-teman, peraturan yang mengatur HGU atau hak guna usaha yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Jadi hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. Jadi jawabannya C teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau mendapatkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1996, kalian bisa cari di Google dengan kata kunci PP nomor 40 tahun 1996. Maka kalian akan mendapatkan tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Seperti itu teman-teman. Berikut merupakan strategi-strategi perlindungan petani kecuali A. Kepastian usaha, B. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, C. Asuransi pertanian, D. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, E. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Jadi teman-teman, di sini kecuali, jadi ditegaskan lagi kecuali. Jadi kita harus mengetahui apa strategi-strategi perlindungan petani sehingga kita bisa menemukan jawabannya. Jadi kita masuk ke strategi perlindungan petani. Jadi ada beberapa strategi untuk perlindungan petani, yaitu yang pertama, prasarana dan sarana produksi pertanian. Oke.
Yang kedua, kepastian usaha. Kemudian yang ketiga, harga komoditas pertanian. Yang keempat, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. Yang kelima, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa. Yang keenam, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim. Yang ketujuh, yaitu asuransi pertanian. Oke, jadi kita harus mencari menganalisis setiap jawaban ya teman-teman, mana yang tidak termasuk strategi perlindungan petani. Oke, mohon maaf, maksud saya mana yang termasuk strategi perlindungan petani, karena kita sudah mengetahui mana strateginya, kita bisa mencocokkan mana yang termasuk sehingga kita bisa menemukan mana yang tidak termasuk ya teman-teman. Oke, kita yang pilihan jawaban A, kepastian usaha. Oke, kita kembali lagi mencari di strategi perlindungan petani. Jadi di sini ada ya teman-teman yang kedua, yaitu kepastian usaha. Kemudian yang B, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak berisik, karena rumah saya dekat sekali dengan jalanan dan banyak sekali kendaraan yang lalu lalang seperti itu. Oke, kita kembali ke B ya teman-teman, pilihan jawaban B, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. Kita kembali lagi melihat di strategi perlindungan petani, penghapusan. Oke, ada ya teman-teman di keempat itu penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, berarti A dan B tidak termasuk. Kemudian yang C, asuransi pertanian, juga ada teman-teman yang strategi yang ketujuh. Kemudian yang D, sistem peringatan dini. Oke, ada juga teman-teman yang keenam, yaitu di strategi teman-teman ada yang keenam, yaitu sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim. Berarti teman-teman yang tidak termasuk ini yang E, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Oke, ya, jadi jawaban di soal ini teman-teman yaitu E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap orang yang melakukan pemasukan ternak ruminansia besar wajib memperoleh izin dari A, DPR, B, Presiden, C, Menteri Pertanian, D, Direktur Jenderal, E, Kepala Balai Perbibitan. Oke, sebelum kita menjawab soal ini teman-teman, saya mau menjelaskan dulu yang A, yang mungkin ada di pikiran teman-teman semuanya. Kenapa kita membahas ternak, padahal kita ini pertanian. Dan apa itu ternak ruminansia? Jadi teman-teman, pemasukan ternak ruminansia di Indonesia itu ada peraturannya teman-teman. Sisa kita mencari tahu peraturan ini diatur oleh siapa? Apakah DPR, Presiden, Menteri Pertanian, Direktur Jenderal, atau Kepala Balai Perbibitan. Jadi teman-teman, yang mengatur tentang ternak ruminansia ini yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 49 garing Permentan garing PK 440 garing 10 garing 2016 tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman, yang mengatur tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke wilayah Indonesia itu Peraturan Menteri Pertanian. Jadi jawabannya C teman-teman. Yaitu setiap orang yang melakukan pemasukan ternak ruminansia besar wajib memperoleh atau mendapat izin dari Menteri Pertanian. Oke, jadi teman-teman juga bisa mencari peraturan tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah negara Indonesia dengan mengetikkan kata kunci nomor 49 Permentan
garing PK.440 garing 10 garing 2016. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 mengatur semua hal tentang A. Pemasukan ternak ruminansia besar. B. Petunjuk teknis KUR di sektor pertanian. C. Dokumen karantina hewan. D. Pembinaan kelembagaan petani. E. Klasifikasi obat hewan. Oke, jadi teman-teman, kita sama-sama mencari peraturan yang mengatur ya. Jadi ketika kalian mencari di Google peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2017, kalian akan menemukan PDF-nya dan berbagai isinya ya teman-teman. Jadi jawaban di soal ini teman-teman yaitu C. Dokumen karantina hewan. Jadi peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 adalah peraturan tentang dokumen karantina hewan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diutamakan wilayah dengan tanah grumusol atau kaya kalsium dan memiliki potensi sumber air merupakan kriteria khusus kawasan hortikultura untuk komoditas A. Bawang merah. B. Cabai. C. Merica. D. Pepaya. E. Jeruk. Oke, jadi jawaban di soal ini teman-teman yaitu E. Jeruk. Kita harus mengetahui bagaimana kriteria kawasan khusus jeruk. Jadi kriteria kawasan khusus jeruk ada 6. Yang pertama, memiliki potensi sumber air. Jadi ini sudah termuat di soal ya teman-teman, yaitu memiliki potensi sumber air. Yang kedua, diutamakan wilayah dengan tanah grumusol atau kaya kalsium dan amplitudo suhu lebih kecil dari 10 derajat Celcius. Jadi ini juga sudah ada di soal. Kemudian kriteria yang ketiga, memiliki potensi jaringan distribusi yang baik. Yang keempat, diutamakan lahan datar atau sedikit berbukit. Yang kelima, potensi membentuk hamparan hingga lebih kecil dari pada 25 hektar area. Dan yang keenam, diutamakan bukan daerah endemis CVPD. Oke, jadi itu kriteria kawasan khusus jeruk. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, itu dia soal-soal seleksi kompetensi bidang pertanian bisa saya bahas hari ini. Semoga kedepannya saya bisa membahas soal-soal pertanian lagi jika respon dari teman-teman semuanya sangat baik. Nah, jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman semuanya sebelum terlalu jauh, jangan lupa sebelum video ini berakhir, maksud saya sebelum video ini diakhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video dari gua Rahman yang berikutnya. Dan jika video ini bermanfaat menurut kalian, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa memberi manfaat juga kepada orang lain, karena teman-teman sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke. Bagi manusia lainnya, maksud saya bagi orang lain, seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin kata-kata ini sudah sering saya ucapkan di video-video saya. Kenapa teman-teman? Insya Allah kebaikan-kebaikan kita akan kembali kepada diri kita sendiri, seperti itu. Jadi saya akhiri video ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.